Selamat siang kelas C. Kelas C ya hari ini. Nah, hari ini kita kuliah farmasi komunitas minggu yang ketiga ya. Minggu keempat. Minggu keempat topiknya tentang ketombe atau pityriasis capitis. Jadi kalau Anda pernah dengar istilah ketombe, mungkin waktu Anda bekerja nanti di klinik atau di rumah sakit, ada pasien yang mengalami kondisi ketombe atau yang serupa tetapi yang lebih parah, Anda sudah harus tahu juga istilah-istilah medisnya ya. Kalau ketombe bahasa Inggrisnya dandruff ya, dandruff bahasa ilmiahnya atau medisnya pityriasis capitis. Oke. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk topik ini adalah setelah Anda selesai belajar tentang ketombe di farmasi komunitas, Anda bisa menguasai gejala umum ketombe dan berkomunikasi dengan pasien terkait kondisi ketombe tersebut. Karena memang case-nya kalau di farmasi komunitas, Anda itu dilatih ya, berkomunikasi, memberikan saran terapi, memahami kondisi umum, gejala ringan yang dialami pasien, lalu Anda sarankan apa pilihan terapi yang tepat atau yang sesuai dengan kondisi tersebut, bagaimana cara komunikasinya. Makanya sejak awal saya sudah bilang bahwa akan ada minggu-minggu atau pertemuan tertentu saya undang tamu ya sebagai pasien. Jadi bermain peran, kita akan bermain peran atau role play. Anda menjadi apotekernya, berlatih menjadi apotekernya, dan pasiennya memang menjadi pasien seperti itu. Kalau untuk topik hari ini, karena ini pertemuan keempat, jadi kita masih semi ya. Nanti pasiennya saya yang akan menjadi pasiennya, tapi ibu berperan dua. Ada saat saya jadi pasien, ada saat saya jadi dosen, begitu ya. Jadi kita masih bisa berdiskusi. Minggu depan, nanti ibu juga pasiennya, tapi saya tidak mau berperan sebagai dosen. Anda sampaikan apa, saya percaya saja sebagai Anda apoteker tadi soalnya. Begitu. Jadi minggu depan kalau Anda mau membawa ISO atau MIMS boleh ya. Nanti saya juga minta kesediaan dari SIPEN kelas ABC untuk membantu Ibu membuat apa ya istilahnya. Ya, mungkin kita bikin dekorasi kecil dari dos-dos obat yang sudah tidak digunakan yang di lantai dosen, ruang dosen tuh. Kita atur bentuk-bentuk kotak, bentuk rumah gitu ya, supaya lebih kelihatan feel ininya ya, apoteknya. Saya akan bawakan contoh juga beberapa kemasan obat yang sudah kosong, supaya Anda waktu memberikan konseling bisa sambil memegang obatnya, memperagakan. Jadi body language-nya juga saya mau lihat. Ya. Itu di pertemuan 6 dan 7 nanti ya. Oke. Jadi kalau Anda sampai akhir kuliah masih belum paham atau masih ada yang bingung, harap ditanyakan ya. Ya, gambaran umum ketombe. Ini ketombe contohnya ya. Animasinya saya coba buat seperti ini. Dan sepertinya hampir semua dari kita pernah mengalami ketombe. Anda pernah mengalami ketombe? Pernah ya. Ibu juga pernah dulu waktu masih kuliah. Sekarang tidak sih? Tetapi saya pikir nanti kita lihat ada farmakoepidemiologinya. Hampir semua pasti pernah mengalami atau ada masa dalam kehidupannya itu mengalami ketombe. Oke. Ketombe itu apa sih ketombe? Ketombe itu kondisi bukan inflamasi ya. Jadi kondisi non-inflamasi dan dia masuk kondisi kronis. Tetapi bukan inflamasi, bukan disertai dengan peradangan, bukan ada bengkak, bukan ada peningkatan suhu, tidak ada nyeri dan sebagainya. Kondisinya kronis akibat peningkatan produksi lapisan atau senyawa pada kulit ya. Jadi sel-sel pada kulit kepala itu seharusnya bereproduksi berganti gitu dengan rentang periode waktu tertentu. Pada pasien yang ketombe atau orang yang mengalami ketombe terlalu cepat pergantiannya. Mengapa bisa demikian Ibu? Ya banyak hal. Salah satunya karena berminyak, kotor ya, stres, ada beberapa hal juga disebabkan oleh itu. Jadi peningkatan pergantian sel pada kulit kepala. Kalau bahasa Inggrisnya ada istilahnya cutaneous horn. Ada lapisan kulit kepala tertentu yang terlalu cepat diproduksi sehingga dia terkelupas ya, seperti kerak ya, sisik begitu kan.
flakes. Ketombe sebenarnya juga bisa disebabkan oleh kehadiran jamur. Jamur namanya Pityrosporum ovale. Pityrosporum ovale. Makanya tadi kondisi medisnya namanya pityriasis capitis ya. Nah, Pityrosporum ovale bisa menjadi penyebab ketombe kalau kondisi, Anda tahu kan kondisi orang yang gampang terinfeksi jamur seperti apa? Misalnya apa? Ya, Mirdo? Kepalanya berkeringat, sering basah, lembab ya, berkeringat, sering berkeringat kan mudah menjadi pertumbuhan mikroorganisme ya. Sama kalau Anda bermain olahraga berkeringat, lalu tidak mandi, gonta-ganti baju dengan teman yang lain, gonta-ganti handuk, itu gampang terinfeksi jamur kulitnya. Nah ini kulit kepala juga sama. Produk-produk kosmetik tertentu yang tidak cocok, tapi Anda sering gunakan, dipaksakan gunakan, kondisi rambut sering lembab, berkeringat, malas keramas, dan sebagainya, itu juga bisa memicu pertumbuhan jamur Pityrosporum ovale ini ya. Ada beberapa pasien atau orang yang mengalami ketombe itu juga dipengaruhi oleh hormon androgen. Hormon androgen hormon yang bagaimana? Dia lebih banyak ada pada pria atau wanita ya? Kelas C. Androgen. Belum tahu, lupa. Pasti sudah dapat kan hormon androgen. Lebih banyak pada pria atau wanita. Meskipun ada beberapa orang dengan ketombe itu dipengaruhi kadar androgen, tetapi prevalensi atau angka kejadian antar pria dan juga wanita itu sama ya. Maksudnya tidak ada kecenderungan lebih besar terjadi atau prevalensinya si ketombe pada pria atau wanita. Tidak condong ke salah satu jenis kelamin. Meskipun tercatat ada yang dipengaruhi oleh kadar androgen. Pada jenis kelamin apa dia lebih dominan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Laki-laki, masa harus sudah ingat ya. Ya, ini yang tadi Ibu bilang, prevalensi kejadian ketombe farmakoepidemiologinya itu 75-97%. Jadi mayoritas orang di dunia ini sudah pernah mengalami ketombe, meskipun singkat mungkin ya dalam fase hidupnya. Dan ini yang penting juga, ketombe itu bisa atau mulai terjadi pada dekade kedua dalam kehidupan. Kalau dekade kedua dalam kehidupan berarti usia berapa? Usia remaja ya, belasan tahun itu mulai, itu tadi karena dipengaruhi kadar androgen, mulai ada perubahan kadar hormonnya juga berisiko meningkatkan kejadian ketombe. Tetapi setelah dekade tahun 20-an tadi, dekade kedua itu mulai menurun secara perlahan seiring bertambahnya usia. Jadi setelah paling tinggi itu di dekade kedua kehidupan, setelah itu dia mulai turun pelan-pelan angka prevalensinya ya kejadian. Ini yang tadi jamur Pityrosporum ovale. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, belum ya. Ini tadi kalau kartunnya saya buat animasinya, ini Anda lihat kondisi pada aslinya ya. Saya ambil dari stephen3ecology.com. Ini gambaran orang ketombe. Kalau yang sudah pernah mengalami, mungkin beda-beda. Ada yang banyak sekali, ada yang tidak sebanyak ini, tetapi pernah mengalami ketombe, gitu ya. Makanya nanti pilihan terapinya juga ada beberapa. Kalau Anda tadi sudah baca, saya akan beri waktu Anda baca dulu ya tadi. Belajar tentang ketombe, nanti bisa diskusikan dengan Ibu ya. Ini dia manifestasinya, kerak-kerak putih hingga abu-abu pada kulit kepala. Ini. Sebenarnya ya asalnya dari kulit kepala kita sendiri, selnya yang berganti terlalu cepat ya.
Kadang-kadang disertai gatal, ada yang gatalnya mengganggu, ada yang tidak gatal juga sih ya, hanya ketombe begitu ya, tidak terasa gatal. Ada yang sampai kemerahan pada kulit kepala. Kadang-kadang kemerahan itu juga karena orangnya tidak tahan digaruk berlebihannya. Bagaimana diagnosis diferensialnya Ibu kalau untuk ketombe? Diagnosis diferensial itu maksudnya begini ya. Kita harus bisa membeda-bedakan gejala-gejala yang mirip, yang ini nih ikut gejala A atau gejala B atau gejala C. Kenapa harus saya bedakan? Karena terapi untuk yang A, B, dan C belum tentu sama. Begitu ya. Nah, apa saja diagnosis diferensialnya ketombe? Yang pertama itu ini, seborrheic dermatitis. Kelihatan ya bedanya ya. Meskipun sama-sama ada kerak flake itu apa sih, serpihan kerak di kulit kepala, ada perbedaannya. Ketombe kan dia cenderung terlepas ya, tidak nempel seperti ini kan, seperti dia menempel pada kulit kepala tetapi menebal gitu ya. Seborrheic dermatitis. Nah, seborrheic dermatitis ini bisa tidak terjadi hanya pada kulit kepala, bisa terjadi atau tidak hanya pada kulit kepala ya, bisa terjadi pada bagian kulit yang lain, ke wajah, ke leher begitu ya. Jadi kita harus tahu bedanya antara ketombe dan seborrheic dermatitis. Ini juga kalau dengan cradle, ini cradle cap. Kalau cradle cap lebih mudah. Kenapa cradle cap lebih mudah? Cradle cap ini terjadinya pada bayi neonatus ya. Bayi umur 0 sampai 3 bulan biasanya mengalami ini. Tapi tidak semua bayi lalu mengalami seperti ini ya. Bisa karena tadi panas ya, kemudian hipersensitivitas dan sebagainya. Tapi cradle cap dia seperti pulau-pulau. Kalau pada bayi kan belum banyak tuh rambutnya ya. Jadi mudah Anda bedakan nanti. Ini dia seperti pulau di sini ya. Jadi keraknya yang menempel tuh seperti pulau. Dia tidak. Kalau ketombe kan terpisah-pisah serpihan ya, kemana-mana di rambut. Kalau ini sampai ke rambut kalau ketombe. Kalau ini di kulit kepalanya. Dan yang terakhir ini psoriasis kulit kepala atau scalp psoriasis ya. Psoriasis kulit kepala seperti ini Anda lihat. Hampir sama dengan seborrheic dermatitis, tapi karena psoriasis ini penyakit autoimun, psoriasis itu banyaknya terjadi pada kulit tubuh, lengan, ya, paha, perut, tangan. Tetapi ada juga psoriasis yang munculnya pada kulit kepala, scalp psoriasis, sama seperti yang ini. Kalau dia ini Anda lihat, ada radang, ada merahnya, semacam luka begitu ya, merah, menebal, kehitaman, tidak hanya memutih gitu kulit kepalanya. Hampir sama dengan seborrheic dermatitis tetapi agak sedikit berbeda. Dan untuk psoriasis penanganannya juga berbeda. Ada yang butuh terapi sistemiknya. Makanya kita harus bisa membeda-bedakan. Oh, ini bukan ketombe, saya tidak bisa memberikan saran terapi. Saya harus rujuk ke dokter, begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk diagnosis diferensialnya? Belum ada? Kita lanjutkan ya. Oh, ini harusnya belum muncul, nanti Anda abaikan dulu. Apa saja pilihan terapinya? Ada 5. Ada 5 yang bisa dijadikan pilihan terapi. Ini Ibu berdasarkan pustaka dari obat-obatan farmasi pelayanan untuk pengobatan sendiri. Ada e-booknya, nanti kalau Anda tidak bisa cari sendiri, saya bagikan ya. Yang pertama itu shampoo yang isinya zinc pyrithione. Ya, karena kita tidak sebutkan merek, jadi Ibu pakai animasi saja, clip art saja. Shampoo yang bahan aktifnya zinc pyrithione. Anda pernah dengar zinc pyrithione atau zinc PTO? Pernah ya? Dengarnya di mana? Iklan shampoo. Ya, shampoo A, B, C, D kan ya? Ya. Shampoo anti ketombe yang kosmetik itu kan masuk kosmetik ya, perawatan tubuh. Itu kan banyak yang kalau anti ketombe berarti kandungannya zinc pyrithione.
begitu ya. Lebih banyak yang kandungannya Singpirition daripada yang lain-lain nanti. Nah, shampoo Singpirition tadi penggunaannya sedikit berbeda kalau untuk ketombe ya. Waktu kita mengaplikasikan shampoo untuk penggunaan sehari-hari untuk membersihkan kulit kepala dan rambut, itu sedikit berbeda dengan menggunakan shampoo dengan tujuan menyembuhkan ketombe di kepala. Penggunaannya 2-3 kali seminggu. Kemudian setiap kali aplikasi didiamkan 2 hingga 3 menit dulu sebelum dibilas. Karena ini shampoo, kontaknya dengan kulit kepala tidak bisa lama, maka ada waktu kita mendiamkan dulu sebelum akhirnya kita bilas, begitu ya. Jadi waktu disarankan ke pasien, Anda kan bisa apoteknya menyediakan shampoo kosmetik kan? Ya, waktu Anda sarankan ke pasien dijelaskan. Dijelaskan supaya kadang-kadang tuh pilihan terapi yang kita berikan ke pasien sudah tepat. Hanya pasiennya belum tahu atau tidak tahu cara menggunakan yang benar atau yang sesuai seperti apa. Kalau obatnya atau shampoo-nya sudah benar, penggunaannya keliru, mungkin jadinya lebih lama baru sembuh. Atau mungkin tidak sembuh-sembuh begitu ya. Jadi pastikan informasi ini disampaikan ke pasien. Nanti waktu kita studi kasus, Anda latihan ya, komunikasi. Selain Singpirition, ada juga shampoo yang isinya selenium sulfit. Shampoo yang isinya selenium sulfit. Kalau yang selenium sulfit, ada yang 1%, ada yang 2% gitu ya. Hampir sama juga penggunaannya, tetapi ada 1-2 hal yang harus diperhatikan. Karena ada beberapa kondisi yang kontraindikasi untuk penggunaan selenium sulfit ini tadi ya. Dia penggunaannya 2 kali seminggu, selama 2 minggu. Setelah 2 minggu penggunaan, cukup digunakan 1 kali seminggu. Jadi 2 kali seminggu, selama 2 minggu. Setelah 2 minggu penggunaan, biasanya sudah membaik. Nah, itu Anda gunakan 1 kali seminggu. Ya. Sama juga seperti yang shampoo Singpirition tadi, setiap penggunaan atau aplikasi didiamkan dulu sekitar 3 menit, kemudian dibilas. Nah, kalau yang selenium sulfit, dia kasih catatan, aplikasinya 2 kali. Jadi keramas kan, dibasahi rambutnya, dibersihkan kulit kepalanya, gosok menggunakan shampoo, diamkan 3 menit, bilas. Gunakan lagi aplikasi yang kedua. Begitu ya. Bisa? Tadi Ibu bilang ada hal yang perlu diperhatikan tuh ini. Kalau untuk selenium sulfit, dia bisa memang digunakan untuk semua usia, untuk ibu hamil dan menyusui bisa digunakan, tetapi khusus wanita hamil trimester 1 itu tidak bisa digunakan. Tidak diberikan pada ibu hamil trimester 1 jika pasiennya mengalami ketombe. Diberikan terapi yang lainnya karena kontraindikasi. Selain itu juga dia kontraindikasi untuk pasien balita. Ibu, kalau tadi kan Ibu bilang prevalensinya kejadian ketombe di dekade kedua kehidupan. Iya, secara normal dan alami seperti itu. Tapi mungkin ada 1-2 kondisi yang terjadi pada anak-anak. Nah, itu tidak boleh diberikan pada balita ya. Bawah 5 tahun tidak bisa. Berarti pasien bayi yang cradle cap tadi, Anda tidak bisa sarankan yang selenium sulfit. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya. Yang berikutnya ini shampoo yang isinya ketoconazole. Ketoconazole 2% ya. Shampoo ketoconazole 2%. Ada pernah dengar ketoconazole? Apa ya ketoconazole itu kelas C? Ya, Mirdo, anti jamur. Betul, anti jamur ya. Ya. Kalau anti jamur, anti infeksi, berarti untuk kondisi ketombe yang disebabkan oleh jamur tadi yang Pityrosporum ovale. Lalu nanti bilang, Ibu kan kalau anti jamur, anti infeksi harus dengan resep dokter. Nah, kalau yang per oral atau injeksi memang semuanya harus dengan resep dokter anti infeksi ya. Tapi untuk lokal
Ada yang logonya obat keras, itu bisa masuk dalam OA. Ada juga lokal yang dengan anti-infeksi tapi logonya bebas terbatas. Nah, shampoo yang kandungannya ketokonazol 2% ini masuk yang bebas terbatas. Logonya masih logo biru, ya. Sehingga bisa kita sarankan untuk pasien. Meskipun kandungannya anti jamur, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang anti jamur, apakah ada perhatian khusus ibu penggunaannya? Ini digunakan untuk 2-4 minggu kalau yang ketokonazol ya. 2-4 minggu. Dalam 2-4 minggu pertama itu penggunaannya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu itu dalam 2 hingga 4 minggu pertama. Setelah 4 minggu kalau masih ada ketombenya tapi belum sembuh, sudah berkurang membaik tapi belum sembuh, bisa dialihkan menjadi 1 kali saja seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu. Gitu ya. Kalau yang selenium sulfit kan setelah 2 minggu 1 minggu sekali ya. Kalau yang ketokonazol setelah 2-4 minggu, Anda bisa gunakan setiap minggunya cukup 1 kali. Atau setiap 2 minggu itu 1 kali. 1 minggu sekali atau 2 minggu 1 kali. Tidak bingung ya? Bisa ya? Ya. Sama juga dengan selenium sulfit dan zinc pyrithion, pastikan untuk diamkan beberapa menit sebelum dibilas. Lebih baik kalau di antara 3-5 menit sebelum dibilas. Ini yang untuk shampoo ketokonazol 2% ya. Oke, sejauh ini 3 terapi yang bisa kita sarankan, bentuk sediaannya shampoo semua ya. Yang keempat, Coltar. Coltar ini apa? Batu bara ya. Dia tersedia dalam bentuk shampoo dan lotion kulit kepala. Jadi shampoo Coltar atau scalp lotion. Scalp lotion. Jadi lotion tapi untuk kulit kepala. Kalau selama ini mungkin yang Anda tahu tuh hair lotion ya. Lotion yang digunakan pada rambut. Tetapi yang ini Coltar ini lotionnya dioleskan atau digunakan pada kulit kepala. Ya. Itu juga bisa. Hanya memang kalau untuk yang Coltar ini selain sedikit lebih mahal juga jarang. Maksudnya ketersediaannya di komunitas itu sedikit. Lebih banyak itu yang shampoo 3 tadi, terutama yang zinc pyrithion. Jadi mungkin waktu Anda bekerja tidak ada atau belum bisa menyarankan yang ini ya tidak apa-apa, jangan memaksa gitu ya. Kan kita sediakan atau kita sarankan apa yang ada di apotek atau klinik yang kita layani. Ada satu lagi sebenarnya Ibu tidak cantumkan kemasannya di sini, itu asam salisilat ya. Asam salisilat tetapi bentuk sediaannya itu salep. Salep asam salisilat. Kalau asam salisilat ini sebenarnya lebih efektif dalam mengatasi ketombe karena dia keratolitik ya. Keratolitik itu membersihkan ya sel-sel kulit yang kotor tadi. Hanya coba Anda bayangkan ada pasien ketombe atau Anda sendiri sedang ketombe dan mengoleskan salep pada kulit kepala, nyaman atau tidak? Mana lagi kalau kita harus beraktivitas di luar ya, orang lihat itu kenapa kepalanya Pak kok hitam-hitam, kok putih-putih semua? Malu nanti dari segi estetikanya ya. Sehingga salep ini meskipun lebih efektif, penggunaannya juga lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan yang shampoo-shampoo tadi. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Bisa ya? Ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kita mengetahui kalau kondisi pasien ini kita tidak bisa layani, yang ini sudah bisa kita berikan terapi, saran terapi, yang ini kita harus rujuk ke dokter. Apa saja yang harus diperhatikan ya? Yang pertama, jika kondisi pasien semakin memburuk meskipun telah kita berikan terapi atau telah disarankan terapi. Ya, kemungkinan ada tadi yang diagnosis diferensialnya. Mungkin dia psoriasis nih, atau mungkin seborrheic dermatitis, atau mungkin butuh terapi sistemik, ya kita rujuk ke dokter saja. Begitu ya. Yang kedua, kalau ternyata keraknya kerak atau si serpihan tadi, flake tadi, bukan hanya pada kulit kepala, tetapi juga pada bagian kulit atau tubuh yang lain. Jadi misalnya sudah muncul di wajah, di leher, di pundak gitu ya, di tangan, lipatan-lipatan siku, lutut, ini bukan. Rujuk saja ke dokter.
supaya bisa diperiksa lebih lanjut, ternyata diagnosisnya apa, diresepkan obatnya. Gitu ya. Yang ketiga, kalau ternyata tadi kan sudah Ibu sampaikan ya, prevalensi atau angka kejadian ketombean itu tinggi-tingginya tuh di periode atau dekade kedua dalam kehidupan. Jadi usia remaja sampai 20-an awal itu ya. Kalau sudah semakin bertambah usia, dia semakin menurun. Nah, kalau yang ini ternyata ada pasien yang usianya paruh baya usia 40-an ya, 50-an awal, lalu tiba-tiba kerak berlebihan mengganggu putih-putih pada kulit kepala dan banyak. Atau tiba-tiba muncul seperti seborrheic dermatitis. Nah, ini harus dicurigai dan diwaspadai, langsung rujuk ke dokter. Karena salah satu gejala pasien HIV/AIDS awal-awalnya itu seperti ini. Meskipun belum tentu semua orang yang ketombe di usia 40-an atau 30-an ke atas itu HIV/AIDS ya, bukan maksudnya bukan seperti itu. Tapi kalau usia parubaya tidak biasanya ketombe, aktivitas juga biasa, tidak berkeringat, tidak mudah rajin keramas, kok tiba-tiba banyak kerak-kerak berlebihan di kulit kepala, memutih, putih-putih, kemudian atau membentuk seperti seborrheic dermatitis tadi ya, dia menempel. Itu kita rujuk ke dokter supaya bisa diperiksa lebih lanjut apakah HIV/AIDS atau bukan, gitu ya. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Kelas C. Ya, Yanto, silakan. Ini yang saya ketahui, kalau pemakaian itu untuk menghindari panas matahari, apakah handphone kali ini juga digunakan agar menghindari panas matahari? Oh ya. Kalau itu, apakah handphone kali ini bisa digunakan pada saat sudah tidak terjadi ketombean? Pencegahan, begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Yanto. Kalau lotion ataupun apa? Ya lotion ya, body cream begitu yang digunakan pada tangan atau area kulit yang lain untuk melindungi dari sengatan matahari UVA, dari UVB terutama ya. Yang ada SPF-nya itu beda lagi. Memang efeknya melindungi kulit, menjaga kulit supaya selamat atau terhindarkan dari radikal bebas ya. Kalau yang ini Coltan, bukan masalah bentuk sediaan lotionnya ya, tapi yang kandungan bahan aktifnya. Coltarnya tadi bisa untuk membantu mengatasi ketombe tadi, yang produksi sel kulit berlebih, sel kulit kepala yang meningkat tadi, yang berlebihan. Sehingga lotion Coltan memang bisa untuk ketombe. Karena kita jangan lihat bentuk lotionnya, tetapi bahan aktifnya yang ada di dalamnya. Kayak tadi shampoo, mungkin shampoo memang produk kosmetik sehari-hari kita biasa pakai, tapi isinya itu bahan aktifnya tadi yang bisa digunakan untuk membersihkan atau mengatasi ketombe. Kemudian kalau seandainya sudah tidak, Ibu kalau sudah tidak ketombe berarti bagaimana ya, tidak digunakan ya lotionnya. Cukup saja kita menggunakan pencegahan dengan pola hidup saja, gaya hidup, terapi non farmakologi ya, memastikan tidak lembab kulit kepalanya, rajin keramas, produk-produk kosmetik rambut untuk yang wanita, untuk yang pria juga sama ya, gel rambut atau apa itu diperhatikan, karena banyak sekali kan bahan-bahan yang digunakan, bahan kimia yang digunakan. Gitu. Jangan sampai bahan kimia tadi ketemu dengan keringat memicu peningkatan pergantian sel-sel kulit kepala tadi, lalu ketombenya muncul. Ya. Baik Yanto, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjut.